Hai minasan, konnichiwa. Kembali lagi di channel Kenapa 20. Yeay. Dan hari ini kita bakal lanjutin pembahasan pembinaan Nihongo yang pertama, yaitu selanjutnya adalah bab 14. Nah, kita juga sudah ditemani oleh Pulsa yang ada di belakang untuk mensupport kalian. Dan jangan lupa untuk nonton videonya sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk review bab sebelumnya biar nggak lupa, oke? Pertama, di bab 14 ini kita akan mulai belajar pengelompokan kata kerja. Nah, pengelompokan kata kerja itu sendiri, kelompoknya itu dibagi menjadi 3. Ada kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita bakal bahas yang kelompok pertama dulu. Kelompok pertama itu kata kerja yang bunyi terakhir sebelum masnya itu berakhiran di kolom i gitu. Contohnya, biar kalian gak bingung, itu ada kakimas, kaimas, oyogimas, terus apa lagi, yobimas, ya macam-macam lah, pokoknya banyak banyak kata kerja di kelompok 1 yang belakang sebelum masnya tuh berakhiran di kolom i. Gak selalu, maksudnya kayak kaimas itu gak selalu belakangnya maksudnya i doang gitu, cuman yang kayak di, bi, mi, yang kayak gitu-gitu loh guys. Nah, terus kalau buat yang kelompok kedua itu ada hampir semua kata kerja yang termasuk di golongan kedua itu berakhiran di kolom e. Contohnya tabemas, belakangnya kan b, itu kan kelompok e berarti. Terus apalagi kangaimas, mikir, kangaimas e, itu belakangnya kan juga e. Terus habis itu oboemas tuh mengingat, itu juga belakangnya berakhiran e kan sebelum masnya itu. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok yang ketiga. Itu kelompok ketiga itu sebenarnya lebih cuman 2 sih, yaitu simas dan kimas. Cuman di simasnya itu nggak cuman kayak simas doang, jadi di depannya simas tuh nanti bisa kalian tambahin berbagai macam kata benda. Contohnya begiosimas, untensimas, terus bewasimas itu juga bisa. Jadi semua kata benda yang belakangnya dikasih simas itu pasti kelompok kelompok ketiga, dan simasnya itu sendiri dan kimas. Nah, sekarang kalau udah paham yang tadi, kita bakal masuk ke bentuk TK. Nah, yang kali ini agak lumayan complicated, jadi kalian harus betul-betul disimak, oke? Nah, sama kayak yang tadi, bentuk TK ini masih dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kita mulai dari kelompok pertama dulu. Jadi, nanti aku coba bakal tampilin di sini atau di sini. Nanti cobalah kita lihat yang mana yang bagus. Jadi, kalau misalnya di kelompok 1 itu rumusnya kalian harus ingat ya guys. Jika bunyi sebelum masnya itu ada i, ci, dan ri, itu nanti semua perubahannya menjadi t. Jadi ada su kecilnya, terus t gitu. Contohnya kaimas jadi kate. Jadi kayak t-nya tuh double gitu, kate. Habis itu aimas jadi ate. Terus kalau kairima jadi kaite. Terus machimas jadi mate. Ada kolom di sini. Nah, terus ada lagi. Ini masih kelompok kerja pertama. Jika bunyi sebelum masnya itu mi, bini, maka mi, bini di belakangnya itu diganti de. Contohnya nomimas, non-de. Terus asobimas, asonde. Terus sinimas, sinde. Nah, gitu. Terus lagi nih, ada lagi. Jika
jika bunyi sebelum masnya itu ki, maka bakal jadi ide. Nani ide. Dan kalau ki jadi ide. Contohnya oyogimasu, oyoide. Terus kalau kikimasu mendengarkan itu kiite. Jadi ki terus ada i terus t gitu. Sampai terus kita masih ada satu lagi di kelompok pertama. Misalnya jika bunyi terakhir sebelum masnya itu shi ditambahin t, nanti shi terus belakangnya shi itu tambahin t. Contohnya kashimasu, kashite, terus kawakashimasu, kawakashite, kayak gitu guys. Nah sekarang kita baru lanjut ke kelompok kedua. Nah kelompok kedua itu lebih simpel dibandingkan kelompok pertama tadi karena belakangnya ada ditambah-tambah. Kalau ini nanti jadi ini jadi ini. Jadi kalian cuma perlu ngapalin pengelompokannya aja. Habis itu kalau udah paham, apalin yang kelompok 1 yang ini perubahan jadi apa. Nah kalau kelompok 2 sama 3 gampang, tenang aja santai. Kalau kelompok kedua itu semua tinggal ditambahin T. Contohnya tabemas, masnya dihilangin diganti tabete. Masnya itu diganti T doang. Jadi kayak tabemas, masnya dihilangin jadi tabete. Terus mimas, masnya dihilangin jadi mite. Mite. Nah, di situ misemas. Jadi masih dihilangin jadi misete. Terus agemas, masih dihilangin jadi AGT. Nah, yang ketiga, kelompok yang ketiga itu gampang juga, tinggal ditambahin T juga. Cuman kan kalau kelompok 3 itu spesifiknya dia simas sama kimas kan. Jadi contohnya kimas, kite. Ini nggak pakai i di dalam sebelumnya T loh ya, cuman kite biasa. Terus simas jadi ste. Terus misalnya kata benda plus simas. Contohnya benkyoshimasu, benkyosite, untensite. Terus apa lagi? Denwashite, kayak gitu-gitu. Oke? Nah, sekarang kita bakal masuk ke pola kalimat di bab 14, yaitu ada sekitar 3 pola kalimat. Dan yang pertama itu ada kata-kata bentuk TK yang tadi plus kudasai, itu artinya tolong. Nah, atau contohnya yang pertama, sumimasen, kono kanji no yomikata o oshite kudasai. Itu artinya tolong kasih tahu gitu loh. Salah. Sumimasen, permisi dulu. Tolong kasih tahu cara baca kanji ini gitu. Nah yang kedua, contoh yang kedua, dozo takusang tabete kudasai. Sebenarnya harusnya nantinya agak ke bawah gitu ya, karena kita kan sebenarnya lagi minta tolong gitu kan, jadi harus agak bawah gitu loh. Nah itu artinya silahkan makan sebanyak-banyaknya gitu. Terus yang ketiga, kuroi boru pen de namae o kaite kudasai. Kaite kudasai. Kayak gitu kalian adanya. Aku juga masih belajar guys, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Nah selanjutnya pola kalimat yang kedua itu ada kata kerja bentuk te. Teimasu. Artinya sedang berlangsung gitu. Nah, contohnya pertama, Merina sawa ima denwa o kakete imasu. Sekarang saudara Merina sedang menelepon. Moshi gitu. Nah, terus yang contoh kedua, ima kazoku to shokuji shitemasu. Artinya sekarang lagi makan bersama, makan keluarga gitu sama keluarga. Nah terus untuk pola kalimat yang ketiga, bukan untuk pola kalimat, pola kalimat yang ketiga itu ada kata kerja bentuk mas plus masyoka. Itu artinya kalau, bagaimana kalau, kayak ngajak
gitu loh. Nah yang pertama contohnya itu ada asta mo jimashou, besok juga datang yuk gitu. Bagaimana kalau besok datang yuk gitu. Nah misalnya nih, itu kan berarti kan kayak ngajak, berarti kan harusnya ada kayak itu henjinya atau jawabannya gitu kan. Juji ni kite kudasai, misalnya kayak ya ayo tolong datang jam 10 ya gitu. Nah contoh yang kedua, kasao kashimashou ka, mau tak pinjemin kasa enggak, mau tak pinjemin payung enggak, mungkin ceritanya lagi hujan gitu kan, terus lihat orang nggak bawa payung gitu. Nah terus mungkin jawabannya gini, sumimasen onegaishimasu, kayak sorry ya kasih gitu loh, kayak maaf ngerepotin gitu loh. Nah itu aja buat pola kalimat di bab 14 ini. Dan jangan lupa sebelum kalian mau belajar pola kalimatnya, kalian harus pastiin benar-benar matang di pengelompokan kata kerja, karena itu penting. Setelah bab 14 ini bakal kedepannya tuh bakal selalu pakai pengelompokan kata kerja itu. Oke? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga. Dan see you di video selanjutnya.